Bicara aktor, membedah habis-habisan pencapaian aktor ketika memperdalam karakternya di sebuah proyek film dan series dari Indonesia. Episode kali ini kita kedatangan aktor yang sudah nggak asing lagi, yaitu Mariam Supraba. Halo Mbak Mei. Hai. Agak kaku ya? Dipanggil Mbak loh. Oh, aku harusnya manggil apa? Manggil Mei aja kali ya. Oke. Mariam Supraba atau sapaan hangatnya Mei sudah lama di dunia perfilman Indonesia, tapi khususnya dia lahir di atas panggung teater di Indonesia. Nah, terakhir kali itu Mbak Mei kerja di Teludara Iya. dan Sewudino. Nah, tapi di Bicara Aktor ini kita akan ngebahas pendalaman karakter dari Mei di perannya di Teludara yang namanya Munik. Nah, sebelum kita ngomongin itu, Mei, dulu pertama kali filmnya Kisah 3 Titik bukan? Iya. Nah, di Kisah 3 Titik ini, Mei sudah nominasi Piala Maya, Iya betul. aktris pendatang terbaru terpilih. Ih, ini bisa tonton di mana ya? Kayaknya di salah satu OTT ada deh. Kayaknya ya? Kayaknya ada deh. Karena menurut gue, lo tuh di situ gila banget. Uh. Keren banget. Nah, makanya sepanjang karirnya Mei itu, pengen banget nih ngobrol sama dia. Gimana sih caranya mendalami karakternya gitu ya? Aduh, gimana dong? Kebetulan kemarin pas lagi ngeliat Teludara, tiba-tiba, wih, ada dia nih. Dirimu nggak ngomong-ngomong kan? Nggak ngomong-ngomong. Terus kayak, wah keren banget dia bisa mainnya kayak begini. Nah, tiba-tiba ada satu adegan nih nanti kan. Ada satu adegan yang pas lagi diriku melihat dirimu keluar tuh langsung, wah gila sih ini harus diajak ngobrol. Makanya lahirlah Bicara Aktor. Iya. Nah, bagi kalian yang suka dengan Bicara Aktor, untuk nonton episode ini tolong ya, di-subscribe, di-like, dan komen, dan share pada teman-teman yang ingin belajar acting itu seperti apa dari Mbak Mei. Aduh. Nah, Mei, pengen tahu dong gimana caranya dirimu bisa bergabung di proyek ini? Jadi waktu itu dihubungi sama casting director-nya, mau casting nggak? Gitu. Aku pikir kenapa enggak ya? Datang tuh udah sambil, waktu itu masih masa pandemi dong. Oh, itu di masa pandemi? Oh. 2000. Kayaknya masa pandemi udah 5 tahun yang lalu gitu, padahal mah baru gitu kan. Nah, itu terus diajakin ya, datanglah casting. Ya, mikirnya sih, ya pokoknya cobain aja dulu deh. Belum ada skripnya waktu itu, jadi banyak improvisasi. Ayo deh, gitu kan. Tahu-tahu kok lama, ntar tuh dihubungin kan ya? Iya. Kok nggak ada juga yang ngubungin ya? Wah, jangan nggak lolos lagi nih, gitu kan? Sudah biasa di kota-kota besar. Ya, begitulah ya. Menghilang PHP. Tapi enggak, sebentar Mbak ya, tunggu sebentar. Tahu-tahu, Mbak lolos. Oh gitu. Tapi yang ngabarin manajerku. Oke. Gitu, terus, ini beneran nih? Iya, ini beneran nih? Iya. Seneng banget dong, karena waktu casting cuma dikasih tahu kalau karakternya nih ibu yang kehilangan anak. Itu doang. Serumit apa, sekompleks apa, karakternya belum ada bayangan sama sekali. Udah. Datanglah reading yang pertama. Enggak, sebelum itu udah dikirimin dulu skripnya. Baca-baca, aduh, kok kayaknya jatuh cinta ya sama karakter ini ya. Langsung tuh? Langsung. Ketika baca skripnya langsung jatuh cinta? Langsung jatuh cinta, karena ini kompleks ya, Munik nih kompleks gitu. Aku suka banget, dan sebenarnya itu kan semuanya ceritanya manusiawi banget gitu loh. Nggak ada yang baik banget, nggak ada yang jahat banget sebenarnya. Karena baik dan jahat itu sebenarnya tergantung perspektif kan. Kita manusia itu mempunyai kebenarannya masing-masing, mau jahat mau baik gitu. Iya. Walaupun Munik sebenarnya jahat sih ya. Ujung-ujungnya jahat gitu kan. Tapi seneng banget gitu, apalagi disutradarai sama Mas Kimo. Okay. Aku tuh yang, beneran nih gitu.
Terus kami diskusi, ngobrol, juga ngobrol dengan tim coachingnya. Dibantu banget waktu itu sama Regu Kerja ya. Oh, namanya Regu Kerja. Jadi Manzo, Ciprut, Meo, mereka juga sangat membantu gitu untuk acting coach itu ya. Sama belakangan akhirnya kami harus pakai bahasa osing nih, kasih tahu. Osing. Waktu itu kan bahasa osing teh? Nah? Dari Banyuwangi, saya dari Banyuwangi ya. Bahasa osing teh. Dari Banyuwangi. Nah, nggak nyangka aja sih. Akhirnya belajar bahasa yang baru lagi loh gitu. Aku memang tertarik kan untuk belajar bahasa apapun gitu. Oke, apalagi nih? Kirain ya Jawa Timur aja gitu. Enggak, beda banget. Berarti sebenarnya itu dari daerah terpencil atau apa emang bahasa Banyuwangi aja? Memang bahasa. Jadi di Banyuwangi itu sebetulnya ada beberapa bahasa ya. Yang utamanya tuh Jawa Timur itu pasti. Kemudian osing dan ada yang Madura. Nah, osing ini sebenarnya bahasa yang udah terancam punah gitu loh. Nah, itu diajarkan oleh si Regu Kerja? Oh, enggak. Ada lagi penerjemahnya, namanya Om Yongki. Oh, dia penerjemah untuk ke bahasa si osing. Kenapa di kepala gue oseng mulu ya? Mungkin Anda lapar. Iya. Jam berapa ini? Oke. Gimana? Nah, gitu. Terus memang lama-lama kok Munich tuh kayak aku kan diesel banget ya sebenarnya ya. Waktu reading tuh kayaknya bermasalah terus gitu. Kayaknya tuh nggak tepat gitu. Aku kayak nggak nemu gitu. Aku harus ngapain sebenarnya gitu. Aku harus merasakan apa gitu. Itu kalau dipikirin. Akhirnya reading yang keberapa aku udah nggak mau mikir. Bener-bener aku udah nggak mau mikir. Terus aku inget banget pesannya Mas Yayu Unru. Jangan ngerasa lebih pintar dari naskah. Gitu. Jangan ngerasa lebih tahu. Ya udah, dilupain aja semua kan. Hafalan juga bodo amat gitu. Reading yang kesekian itu terus lama-lama kok lebih enak ya? Udah gitu sama Ibu Eli Lutan juga kan. Iya, ada Ibunda Eli. Kebetulan di guru tariku, jadi terus, kamu nyanyi ini dong, tembangnya nanti ini. Oh iya, ibu tahu nih ada tembang dengan bahasa osing. Oh iya, gimana Bu? Dia nyanyiin artinya apa? Workshop dengan ibu juga menyenangkan kan gitu, dan teman-teman tuh semua sangat-sangat menyenangkan dan membantu untuk proses bertumbuhnya si Munich ini gitu. Jadi ya udah, makin lama. Ini karakter yang nongolnya kan belakangan ya. Menjaga intensitasnya itu loh, dan aduh jangan lepas dong Munich, baik-baik ya sama aku ya, jangan lepas ya gitu, jangan lepas ya. Yuk kita tumbuh bareng yuk gitu. Udah begitu nyampe kami waktu itu diinapkan di sebuah hotel karena lokasinya di daerah yang agak jauh lumayan. Sambil baca, sambil apa, aku tuh jarang banget ngaca. Bukannya nggak boleh kan? Bukan nggak boleh. Tapi sebenarnya memang tidak boleh. Kalau belajar acting depan kaca jangan. Janganlah itu. Nanti kok lebih jelek ya? Lebih mementingkan bentuk. Betul, gitu, ya. betul. Nah, lagi duduk makan biasa di dalam kamar. Depan tuh cermin. Begitu ngelihat begini, kok muka gue berubah ya? Kok gini? Nggak senyum, jarang senyum, bingung kan? Jarang. Ini apa ya? Nggak boleh gini ah. Tenang gitu. Ayo Munich, tenang. Belum waktunya muncul, belum di depan kamera nih, tenang gitu. Itu bisa tiba-tiba melihat ke kaca ada perubahan terjadi itu apa karena sudah mendalami dari bahasanya, dari proses reading,
dan menerima karakter itu, Iya. akhirnya ketika sudah mau syuting, mau mulai deket-deket hari itu tiba ada yang datang nih gitu. Iya, Oke. tiba-tiba oh ini ya Munich ya gitu. Oke. Oke. Disadari aja, dan itu Munich kan bukan aku dong. Jadi jangan sampai dibawa ke dalam keseharian gitu. Yes. Gitu. Berarti tipemu adalah tipe yang aktor ketika di luar dari set itu tidak dibawa pulang. Oh, jangan dibawa pulang. Jangan dibawa Karena pulang. banyak nih pemain-pemain baru memahami bahwa acting itu harus method acting gitu kan, yang sampai nggak jelek, cuma sampai dibawa ke rumah pun gitu kan. Iya, Enggak, kalau kan? kalau merasa perlu begitu dan tidak membuat tidak merusak kepribadiannya dan kondisi mental, ya silakan aja. Yes, Cuma aku sih tidak menyarankan ya. of course. Ya, diriku juga sebenarnya tidak menyarankan. Tadi Mei bilang pas menerima ini sebenarnya suka karena dia berbicara manusia, si karakter Munich ini, gitu ya. Terus akhirnya dengan mencoba berbagai proses reading, merasa tidak masuk karena ternyata ada barrier, Iya. tidak mengikhlaskan lah ibaratnya begitu. Berarti itu adalah dirimu berarti tipe aktor yang perlu proses yang panjang, Iya. gitu ya. Karena untuk mengetahui nih di mana gue bisa menggenggam si karakter ini, Iya. gitu ya. Iya. Karena perlu tahu ngebedah satu sama lain Iya. kita antara pribadi aktor dan karakternya. Betul, gitu. betul. Oke, nah setelah merasakan ada, ini Munich udah mulai keluar nih gitu kan. Karena kalau misalnya di Telur Darah ceritanya, nih, oh ya teman-teman jangan lupa ini agak spoiler ya. Lupa ngomong di depan, mohon maaf. Baru soal program. Jadi agak-agak lupa. Dia kan agak-agak suka dengan santet gitu ya. Karena harus gitu. Nah, kira-kira kenapa Mei, pribadi Mei mau menjalani karakter yang ada hubungan dengan mistis? Iya, kita tahu ini horor. Cuma kenapa? Kenapa mau mengambil ini? Kan acting, Kif. Yes? Nggak beneran. Ya kali ya. Lu beneran nih. Ya, nggak lah. Takut nggak kira-kira akan itu ngaruh? Tiba-tiba nanti beneran di Banyuwangi syutingnya misalkan gitu. Ih, datang beneran gitu. Nggak. Nggak? Oke. Nggak dong. Kita kan punya kontrol ya. Iya sih. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai pemain harus tahu kan kontrol dan Ya. dualisme itu gitu Ya. yang dimana kita acting itu tidak in trance, Betul. harus disadari betul kita sedang ngapain gitu kan, tapi berjalannya sebagai karakter. Betul. Ya, emang rada sulit sih. Untuk itu perlu jam terbang yang lumayan untuk mengetahui itu atau tidak menurut. Sebenarnya dengan kita mengenal diri sendiri, kita menyadari apa yang kita rasakan dan kita pikirkan, disadari ya, itu membantu banget loh. Oke. Berbekal didikan opaku yang, Neng, sadari kalau kamu merasa ada yang salah pada dirimu, sadari supaya kamu bisa menemukan solusinya. Sebenarnya itu, sadari aja. Oh enggak nih, ini kan lagi kerja ya. Iya. Kontrol dong. Jangan adegan mukul beneran. Oh mohon maaf, saya pernah ketampar beneran, dijedotin beneran. Jadi Kesel gitu ya? Iya. Cuma ya harus memahami juga tidak semua teman sesama aktor yang mampu mengontrol itu. Kitanya juga jangan jadi baperan gitu loh. Iya. Makanya kenapa Studio Rekreasi ini bikin podcast Bicara Aktor ini, karena untuk mengetahui juga teman-teman yang lagi nonton gitu bahwa kita ngomongin acting itu tidak hanya mengucapkan dialog dan rasanya seperti apa, tapi banyak teknik-teknik yang memang harus diketahui bahwa tidak semuanya mukul tuh mukul beneran gitu kan. Nah itu kan bahaya. Makanya kalau kalian nonton, inilah ilmu-ilmu yang harus kalian serap sebagai aktor. Juga penting banget untuk belajar
sejarah, psikologi, antropologi. Kalau memang tertarik dengan seni musik, seni rupa, kenapa tidak? Itu bisa sangat membantu. Yes. Nah, tapi ini menarik. Dirimu ketika lagi mainin Munich, dari sejarah, dari apa tadi? Antropologinya, maaf. Belum makan saya. Jadi itu apa dilakukan juga nggak ketika lagi pendalaman karakternya dari Mei? Sejujurnya tidak sedetail itu, karena aku berfokus di psikologinya Munich aja gitu. Berfokus di psikologinya Munich aja, oke. Cuma mengetahui bahwa dia bukan orang kota, nggak mungkin gesturnya gestur kota, tapi jangan dibuat-buat gitu loh. Yeah. Dan kita lihat dia ngalamin apa sih gitu. Munich tuh ngalamin apa? Ketika dia muda, Munich muda diperankan sama Rantia kan, beda pasti. Ya iyalah, aku memerankan Munich tua. Harus tahu dulu si Munich mudanya nih ngalamin apa. Yeah. Itu nanti berpengaruh ke Munich tuanya pasti, gitu. Berarti itu kalau ngomongin pengalaman, berarti kan itu Mei juga harus tahu skrip yang masa lalunya si Munich ini seperti apa kan, psikologinya, efek dampaknya dia pas lagi di penjara, masuk penjara itu gimana kan? Iya. Ini menarik karena kita akan melihat nih, Mei, kita akan melihat cuplikan dari adegan. Ini nggak akan ditunjukin karena copyright. Tapi kita bisa bahas ini. Ini adalah ketika di episode 10 karakternya Mei keluar sebagai Munich dari penjara. Untuk pertama kali ya? Untuk pertama kali, iya. Widih. Lagi melihat say goodbye. Nah, di sini dirimu melihat ada kenapa diriku mau mengundang gitu. Karena ketika aktor diam saja itu memiliki namanya inner monolog. Yeah. Kita berbicara gitu kan. Nah, pas dirimu pergi, pas lagi dirimu mikir, aku mau bertanya di adegan ini. Ini kan pertama kali dirimu keluar, pasti dirimu tahu dong. Ini adalah adegan pertama keluar si Munich gitu ya. Kenapa harus salam sama petugasnya? Yeah. Terus lalu apa yang dirimu pikirkan ketika adegan close up itu dirimu hanya mendiam diri tapi tidak ada dialog? Apa yang dirimu saat itu pikirkan sebagai karakter? Dan kenapa dia harus melihat kembali nama penjara tersebut di Pasuruan? Ini ceritanya 2018. Banyak sekali kan ya yang dia alami, banyak sekali. Iya kan, soalnya kan dia dendam kan sebenarnya. Dendam, tapi di awal ini tentu saja dia masih ini yang bener nih Simbah nih, gitu kan. Cuma bekal di dalam penjara juga pasti banyak dong. Pasti kehidupan di dalam penjara juga sangat tidak mudah buat Munich gitu. Entah apa aja dia udah ngalamin apa tuh, aduh. Berat. Pasti. Dan ketika dia tahu ada orang-orang yang ngejaga dia, menjaga maupun menjaga jadinya gitu loh, Kif. Ada yang menjaga karena takut sama dia. Iyalah, dia didakwa membunuh kok. Nggak pasti cukup berat. Dan bagaimanapun ini sisi manusiawinya masih lebih banyak. Dia belum terlalu gelap mata dengan yang namanya dendam gitu loh. Tapi ini udah dipikirkan sama si Munich-nya? Udah dipikirkan. Karena kalimat terakhirnya waktu itu si Mbah ke Munich muda kan yakin mau dibunuh gitu. Iya, bunuh aja gitu. Iyalah ya, masih muda gitu, dia ngeliat banget suami dan anaknya diapain gitu. Jadi yang tua ini pasti dia udah lebih tenang, lebih tahu dia mau ngapain. Cuma sisi manusiawinya masih lebih tinggi, empatinya pasti masih jauh lebih tinggi gitu. Dan dia nggak tahu yang namanya teluh tuh sebetulnya akan apa aja akibatnya, dia belum tahu.
dia Makanya adegan dia setelah ini ya. baru kembahnya kan, oke saya mau belajar gitu kan. Karena jujur aja teman-teman yang lagi nonton gitu, ketika kalian nonton di Teludara episode 10 gitu, sorry spoiler ya. Mei pas ketika keluar, seorang aktor tuh harus bisa ngasih sesuatu. Tidak hanya pergerakan, tapi isi pikirannya walaupun tidak ada dialog. Dan itu yang tersulit. Nah, kenapa Studio Rekreasi pengen ngundang di Bicara Aktor gitu, itu alasannya. Karena melihat Mei bisa ngasih suara itu gitu, ngasih isi pikiran tersebut ketika keluar. Begitu kamu keluar tuh, gue tuh langsung kayak, oh, dia ada sesuatu yang dia simpen dan dia ngerasain this is the time, gue harus melakukan sesuatu gitu. Nah, itu yang sulit kan. Nah, pas waktu itu juga pas kita ngomong di chat gitu, di WhatsApp ya kan, bilang ini juga salah satu peran yang tersulit pernah aku alami. Lalui gitu ya. Banget. Nah, gila itu apa sih ngebuat ini peran ini sulit tuh? Karena memang kok kalian nonton gitu di episode 10 ini, gila dia. Saja pas nonton, kok agak ngeri ya, mani orang saya nggak mau deket-deket tuh pas kalau di syuting. Gitu, agak ngamuk terus gitu. Tapi matanya, cara pemilihan aktingnya itu juga dirimu kayak, wow, dari ibu tapi juga sakit hatinya kerasa, tapi marah juga gitu. Itu apa yang membuat itu sulit? Sebenarnya sulit karena ini kan asing banget ya. Aku bukan orang yang diajarkan untuk mendendam gitu loh. Tiba-tiba ini dendamnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dia udah gelap mata kan ya. Iya. Udah nggak peduli loh sama dirinya sendiri. Iya benar sih. Iya. Mau dia rupanya kayak apa, mau gimana, tujuannya harus tercapai. Dia dendam itu harus terbalaskan. Orang-orang harus mati gitu. Dan apapun caranya. Dan apapun harus dilakukan. Makanya percobaan pertamanya dia kan ragu-ragu. Iya. Kok dia, Mbah? Takut. Nggak mungkin, Munik nggak takut tuh nggak mungkin gitu. Pasti ada yang kok dia. Tapi sekali berbuat, dia udah nggak bisa balik lagi. Iya, there's no turning back. No turning back. Bener-bener. Itu berat sih. Dan dia sadar gitu. Harusnya nggak ambil jalan ini, tapi udah terlanjur. Iya. Demi dendam yang terbalaskan, dan itu berat. Iya, karena seorang aktor itu harus ngebawa pemikiran itu kan ketika acting. Bukan diri sebagai Mei, tapi sebagai si Munik gitu kan. Aku meriang, Kif. Tetep ya. Kalau dapat karakter yang intens ini, mesti meriang. Ya kan, karena memang setiap badan manusia itu beda-beda responnya gitu. Berarti kan seserius itu dirimu membawa Munik. Karena emang serem banget guys, nonton ya. Gitu. Dan yang paling yang berat itu ketika bertemu dengan Gatot. Iya. Ada menikmatinya, tapi kasihan, tapi dendam, tapi dia ingat suaminya, dia ingat anaknya, tapi gue bunuh orang nih gitu. Tapi menikmati darahnya gitu. Magan tuh adegan itu gila sih. Dia nikmati ceret kena darah tuh gue kayak gimana? Oh kayak mandi ya. Itu take-nya lumayan lama tuh. Take-nya lumayan lama dan Mas Kimo memang ngasih kesempatan untuk pokoknya aku keluarin dulu semuanya di situ. Begitu cut, bentar aku butuh waktu, aku bilang gitu. DOP-nya Gary waktu itu, ya oke. Oh Gary Habir? Bentar. Aku teriak dulu, Kev, ngeluarin dulu gitu. Apapun itu di situ pokoknya aku keluarin dulu. Wah, sampai terus ada yang nyangka, dia kesurupan. Oh enggak, dia lagi ngeluarin itu. Udah biarin aja dulu. Terus udah, aku mau minum. Iya, karena memang, nah ini teman-teman kadang-kadang kalau ngelihat di set yang baru pertama kali atau mungkin yang belum banyak pengalaman gitu kan, suka kaget ngeliat tipe-tipe aktor yang begini nih gitu kan. Karena kan semua aktor tuh punya caranya masing-masing dan ini adalah cara yang untuk ngelepasin dulu. Karena dirimu adalah metodenya nggak bisa bawa pulang ke rumah. Iya, betul. Makanya harus dikeluarin dulu di sini supaya lega gitu kan. Nah,
there's so many ways, jadi tenang aja, nggak harus juga kayak begini. Tapi gue juga pernah menyaksikan sendiri kayak Doni Alamsyah, gue juga pernah lihat gitu dia tiba-tiba teriak di jendela karena mau ngeluarin dulu gitu kan. Tapi abis itu nah kayak orang gila Iya, gitu kan. kan enak gitu. Jadi maksudnya begitu selesai juga adegan itu selesai, next shot dulu kan. Mbak nunggu dulu ya. Aku tuh gemeteran masih badanku masih di adegan yang tadi gitu. Gemeteran, pegang botol. Mbak sini botolnya aku pegangin, botol minum. Enggak, aku aja. Berusaha menenangkan diri untuk menyadarkan, udah loh, udah cut loh. Ini udah cut loh. Udah ya. Cukup ya. Jadi bercanda, udah mulai tuh ngomongin yang bego-bego. Yang gimana caranya balik lagi ya. Gitu. Udah loh, udah. Sampai ini masih ada next shot nggak? Aku harus memastikan gitu. Karena ada intensitas yang harus dijaga. Kasian ya. Kru itu kan bekerja lebih banyak ya. Kasian gitu kalau adegan terlalu diulang-ulang gitu. Jadi aku juga masih ada nggak? Enggak, udah aman. Oh ya udah, tenang tuh. Oke, guys. Menurut gue memang kalian harus melihat sendiri untuk nonton Teludara di Disney Hotstar ya. Ini bukan di endorse tapi emang kita senang banget dengan aktingnya Mbak Mariam Supraba. So terima kasih untuk hari ini untuk ngebedah. Kalau mau tahu selanjutnya lebih bisa DM kita untuk kita bisa obrolin sama Mbak Mariam gitu. Nah tapi sebelum kita berpisah, kira-kira next project-nya apa sih? Pengen tahu nih, lihat aktingnya lagi. Next project-nya sama Mas Edwin lagi nih. Widih, Mas Edwin lo serem lo. Nongolnya sebentar, tapi menyenangkan. Itu juga proses yang menyenangkan. Oh gitu? Banget. Can't wait, berarti next-nya kita bisa obrolin lagi dong ya? Iya dong. Oke. Cheers untuk your next project. Cheers.